kalau dalam berusaha makanya Sampurasun dulur-dulur, apa kabarnya hari ini? Terima kasih sudah mampir di channel saya. Dan dalam video ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Bruce Almighty tahun 2003. Film ini bergenre drama komedi dan dibintangi oleh Jim Carrey yang akan berperan sebagai Bruce, Jennifer Aniston berperan sebagai Grace, dan Morgan Freeman berperan sebagai Tuhan. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya lur. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Oke, sebelum ke ceritanya, siapkan cemilan, tinyu kopi, setelkan udut, dan selamat lalajo. Bruce adalah seorang reporter berita di salah satu perusahaan stasiun televisi. Ketika perusahaannya membuka lowongan sebagai pembawa berita utama, Bruce berambisi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Karena itu merupakan impiannya sejak lama. Namun hal tersebut tidak akan mudah terwujud, karena dia harus bersaing dengan Evan yang sama-sama berprofesi sebagai reporter. Ketika Bruce sedang meliput sebuah berita secara live, dia begitu kaget dan kecewa ketika mendengar Evan dinobatkan sebagai pembawa berita utama. Mendengar hal itu, Bruce tampak marah dan ngecapruk ngalir ngidul saat sedang meliput. Melihat kejadian itu, akhirnya Bruce pun dipecat dari pekerjaannya. Bukan hanya itu, dia pun harus babak belur dipukuli oleh preman-preman yang sedang mengganggu gembel di pinggir jalan. Bruce yang sedang putus asa, dia mencoba berdoa kepada Tuhan. Namun sialnya, dia malah menabrak tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Kesal dengan nasibnya, dia pun marah kepada Tuhan karena sudah membuatnya sial dan membuang gelang tasbihnya. Keesokan paginya, dia mendapat telepon dari seseorang yang menawarinya pekerjaan. Dan Bruce pun mendatangi kantor tersebut. Namun ada yang aneh baginya. Di kantor tersebut seperti bangunan kosong dan hanya ada cleaning service dan tukang lampu yang bermuka sama. Melihat kejadian itu, Bruce pun menganggap itu sebagai lelucon dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun akhirnya tukang lampu itu pun mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Mendengar hal itu, Bruce tidak percaya dengan perkataan tukang lampu tersebut. Dan akhirnya Tuhan pun menunjukkan kekuasaannya pada Bruce. How many now? 7. Aha! Okay, how many fingers am I holding up? Now, Bruce, thou shalt not tempt the Lord Hey, if you thy can't God. do it, man, that's cool. 3. Melihat semua kejadian itu, Bruce pun tampak bingung. Apakah benar dia itu Tuhan? Tuhan pun menawari pekerjaan kepada Bruce untuk menggantikannya sebagai Tuhan dan akan memberikan kekuasaannya. Namun Bruce masih belum percaya dengan apa yang terjadi dan meninggalkan gedung tersebut. Bruce masih penasaran, apakah benar dirinya sudah menjadi Tuhan? Dia pun mencoba kekuatannya tersebut, dan benar saja dia mampu membelah air sup menjadi dua. Take a closer walk with me. Dan akhirnya dia pun percaya sepenuhnya bahwa dia sekarang menjadi Tuhan. I think I'll keep them. Might come in handy someday. This is amazing. Speak. Keesokan harinya, Bruce mulai mencari berita. Karena hal pertama yang dia inginkan adalah menjadi pembawa berita utama. Dengan kekuasaannya sebagai Tuhan, Bruce mampu mendapatkan liputan yang luar biasa dan menjadikannya viral di TV.
Dan akhirnya Bruce pun menjadi reporter terkenal di kotanya dan mendapatkan pekerjaannya yang dulu sebagai reporter. I'll give you the news. Bruce Nolan is rapidly becoming known as From unearthing Jimmy Hoffa To a meteor crashing to Earth. His stories are all over town. Tak sampai di situ, Bruce pun berencana mengerjai Evan yang sedang menjadi pembawa berita utama. Buffalo PD surfaced today when the mayor demanded that as a response to allegations. Dan Bruce pun berhasil membuat Evan dipecat dan digantikan oleh dirinya. I got anchor. Setelah kejadian itu, Bruce memberitahu kepada kekasihnya Grace bahwa dia sekarang akan menjadi pembawa berita utama. Working out with Evan. So, he's gonna finish out the week. Namun ada yang aneh pada pendengarannya. Dia mendengar ada banyak sekali orang yang berbicara, padahal di tempat itu dalam keadaan tenang. Akhirnya Bruce pun keluar. Dan bertemu dengan Tuhan. Bruce menanyakan kepada Tuhan, suara apakah yang ada di kupingnya? Tuhan pun menjawab, itu adalah doa. Jika Bruce mengabaikannya, maka doa tersebut akan menumpuk. Dan Bruce harus bisa mengatasinya. Mendengar hal itu, Bruce pun berpikir bagaimana dia bisa menjawab semua doa tersebut dengan cepat. Dan akhirnya dia pun mempunyai cara supaya doa semua orang bisa terjawab. Dia membuat sebuah website dan mengumpulkan doa semua orang di website tersebut. Tidak mau ambil pusing, Bruce pun mengabulkan doa semua orang. Singkat cerita, malam pun tiba. Bruce mengadakan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilannya sebagai pembawa berita utama. Saat Bruce sedang asik berjoget, terlihat Susan yang tampak menggoda Bruce. Hingga akhirnya mereka pun berciuman, saling adu cungur. Namun sialnya, Grace kekasih Bruce melihat adegan tersebut dan pergi meninggalkan Bruce. yeah, you're putting up a really big fight. I tried to fight her off. I tried to stop her, but how have you been doing? Keesokan harinya, Bruce mendatangi Grace yang sedang mengajar. Dia berniat meminta maaf kepada Grace, namun Grace masih kecewa kepada Bruce. What you want me to say? Just say you love me and you want me back. Yeah, I gotta go. Inilah hari yang ditunggu-tunggu Bruce, di mana dia akan membawakan berita utama secara live di TV. Namun saat sedang siaran, banyak sekali gangguan yang terjadi. Dari listrik mati, We lost power. We'll be back with the Sabres Stanley Cup victory in just a hot second. hingga kekacauan di kotanya. Bruce akhirnya menyadari bahwa semua kekacauan itu adalah ulahnya yang sudah mengabulkan doa semua orang. Melihat kejadian itu, Bruce pun menemui Tuhan. Bruce Almighty. Dan menanyakan apa yang harus dia lakukan dengan semua kekacauan itu. Tuhan pun menjawab, betapapun kerusakan terjadi, Bruce harus langsung membereskannya dan terus mencari cara untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya Bruce pun tersadar, sebagai Tuhan, dia telah mengabaikan doa semua orang dan hanya mementingkan pribadinya saja, dan harus kehilangan kekasihnya Grace. Keesokan harinya, Bruce berusaha merubah semuanya.
Hal pertama yang dia lakukan adalah berusaha membantu orang di sekitarnya. Hingga dia harus rela mengembalikan jabatannya kepada Evan dan menjadi seorang reporter kembali. Scene berpindah ke apartemen Bruce. Bruce kedatangan Debbie, kakaknya Grace. Dia berniat mengambil barang-barang milik Grace karena Grace akan meninggalkan Bruce. Sebelum Debbie pergi, dia memberitahu Bruce bahwa Grace selalu mendoakan Bruce. Mendengar hal itu, Bruce pun mencari tahu kebenarannya. Dan benar saja, Grace selalu mendoakan Bruce. Namun yang membuat Bruce terkejut, dia mendengar Grace berdoa bahwa dia ingin melupakan Bruce dan tidak ingin disakiti lagi olehnya. Mendengar hal itu, Bruce pun menjadi sedih dan ia pun menyerah menjadi Tuhan. Hingga akhirnya dia tertabrak truk dan membuatnya menjadi koma. Dalam keadaan koma, dia bermimpi bertemu dengan Tuhan. Dalam mimpinya, Tuhan mengembalikan tasbih dan meminta Bruce untuk berdoa. Bruce mendoakan semua orang, termasuk Grace, bukan supaya Grace kembali, tapi agar Grace menemukan seseorang yang tulus mencintainya. Bruce pun akhirnya tersadar dari komanya dan melihat Grace yang datang menjenguknya. Karena Grace masih mencintai Bruce, akhirnya Grace memaafkan Bruce. Setelah kejadian itu, Bruce dan Grace pun kembali bersama, dan Bruce kembali menjadi reporter seperti dulu, dan film pun tamat. Oke, sekian dulu cerita film kali ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Hatur nuhun.